Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan terkait laporan keuangan perusahaan PT Sido Muncul yang meliputi laporan balance sheet dan income statement. Langsung saja pada laporan yang pertama, yaitu balance sheet. Balance sheet atau laporan neraca merupakan salah satu elemen utama dari laporan keuangan. Laporan ini memberikan gambaran tentang kekuatan dan kesehatan finansial suatu bisnis atau perusahaan melalui informasi aktiva, liabilities, dan ekuitas. Langsung saja pada poin yang pertama pada laporan balance sheet, yaitu aktiva. Aktiva atau aset merupakan segala kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Aktiva terbagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar atau current asset adalah aktiva yang berbentuk uang tunai atau barang berharga lain yang sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijadikan uang tunai. Aktiva tidak lancar atau non-current asset dapat diartikan sebagai investasi atau aktiva jangka panjang yang biasanya nilainya tidak terrealisasi dalam waktu 1 tahun. Untuk menghitung total aset dapat dilakukan dengan cara total aktiva lancar ditambah dengan total aktiva tidak lancar. Berikut adalah hasil analisis total aset pada perusahaan PT Sido Muncul. Berdasarkan grafik menunjukkan bahwa total aset perusahaan PT Sido Muncul terus meningkat setiap tahunnya dari tahun 2017 hingga tahun 2021 atau sejak periode sebelum pandemi hingga setelah pandemi. Berdasarkan hasil ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 total aset perusahaan PT Sido Muncul mencapai 3,1 triliun, kemudian meningkat menjadi 3,3 triliun pada tahun 2018 atau meningkat sebesar 5,68%, kemudian meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 3,5 triliun atau meningkat sebesar 5,75%. Kemudian selanjutnya meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 3,8 triliun atau meningkat sebesar 9,06%. Kemudian di tahun terakhir pada tahun 2021 meningkat menjadi 4 triliun atau meningkat sebesar 5,70%. Berikut adalah tabel aset PT Sido Muncul. Pada tabel ini menunjukkan bahwa total aset terbesar diperoleh pada tahun 2021 yang mencapai 4,06 triliun rupiah. Poin selanjutnya di laporan balance sheet yaitu liabilities. Liabilities adalah suatu kewajiban yang harus dibayar suatu pihak ke pihak lainnya dalam periode waktu tertentu, baik berupa uang, jasa, barang, atau manfaat ekonomi lainnya. Liabilities terbagi menjadi dua, yaitu liabilities jangka pendek dan liabilities jangka panjang. Liabilities jangka pendek atau sering disebut juga hutang lancar adalah hutang jangka pembayarannya tidak lebih dari 1 tahun. Sedangkan liabilities jangka panjang adalah hutang yang memiliki waktu pembayaran lebih dari 1 tahun. Untuk menghitung total liabilities dapat dilakukan dengan cara total liabilities jangka pendek ditambah dengan total liabilities jangka panjang. Berikut adalah hasil analisis total liability pada perusahaan PT Sido Muncul. Berdasarkan hasil grafik menunjukkan bahwa total liabilities perusahaan PT Sido Muncul mengalami tren yang fluktuatif, di mana pada periode 2017 hingga tahun 2018 terjadi penurunan likuiditas, kemudian meningkat pada periode 2018 hingga tahun 2020 dan turun kembali pada periode 2020 hingga tahun 2021. Hasil grafik ini menunjukkan bahwa total liability perusahaan PT Sido Muncul pada tahun 2017 mencapai 470 miliar, kemudian turun pada tahun 2018 menjadi 435 miliar, kemudian meningkat kembali pada tahun 2019 sebesar 6,85% atau sebesar 464 miliar, kemudian meningkat kembali secara signifikan sebesar 35,04% pada tahun 2020 dan turun menjadi 597 miliar atau 4,77% pada tahun 2021. Berikut adalah tabel liabilities pada perusahaan PT Sido Muncul yang menunjukkan bahwa total liabilities tertinggi diperoleh pada tahun 2020 yang mencapai 627 miliar. Selanjutnya, poin terakhir dari laporan balance sheet yaitu equity. Equity atau ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilities dalam neraca sehingga dapat dianggap sebagai kekayaan bersih dari perusahaan. Ekuitas juga dapat diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis yang dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilities.
Berikut adalah hasil analisis total ekuitas pada perusahaan PT Sido Muncul. Berdasarkan hasil grafik menunjukkan bahwa total ekuitas perusahaan PT Sido Muncul terus meningkat sejak periode sebelum pandemi, periode pandemi, dan setelah pandemi dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Hasil ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 diperoleh ekuitas sebesar 2,8 triliun. Kemudian pada 2018 meningkat sebesar 0,23% menjadi 2,9 triliun. Kemudian pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 3,06 triliun yaitu sebesar 5,58%. Kemudian pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 3,2 triliun atau sebesar 5,12%. Kemudian pada tahun yang terakhir yaitu tahun 2021 meningkat menjadi 3,4 triliun atau meningkat sebesar 7,77%. Selanjutnya laporan keuangan yang kedua yaitu income statement. Income statement atau laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan. Karena dengan laporan laba rugi tersebut perusahaan dapat melihat seberapa besar pendapatan serta beban yang ditanggung oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu. Langsung saja pada poin pertama pada laporan income statement yaitu laba kotor. Laba kotor atau laba bruto alias gross profit merupakan langkah awal dalam menganalisis profitabilitas perusahaan, yaitu untuk memberitahu seberapa menguntungkan produksi dari suatu perusahaan. Laba kotor dapat dihitung dengan cara penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan. Berikut adalah hasil analisis laba kotor atau gross profit pada perusahaan PT Sido Muncul. Berdasarkan diagram menunjukkan bahwa nilai laba kotor atau gross profit perusahaan Sido Muncul terus meningkat sejak periode sebelum pandemi, dan setelah pandemi dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Berdasarkan hasil ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017, gross profit atau laba kotor dari perusahaan Sido Muncul mencapai 1,18 triliun. Kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 1,42 triliun, yaitu sebesar 20,23%. Kemudian meningkat menjadi 1,68 triliun atau sebesar 17,98%. Kemudian meningkat kembali menjadi 1,83 triliun, yaitu meningkat sebesar 8,60%. Kemudian meningkat secara signifikan menjadi 2,28 triliun yaitu sebesar 24,32%. Poin selanjutnya yaitu laba usaha. Laba usaha dapat diartikan sebagai penghasilan bersih atau net income yang berasal dari aktivitas perusahaan, yang merupakan pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya implisit atau akuntansi. Berikut adalah hasil analisis operating profit atau laba usaha PT Sido Muncul. Berdasarkan diagram menunjukkan bahwa nilai laba usaha atau operating profit perusahaan PT Sido Muncul terus meningkat sejak periode sebelum pandemi, dan setelah pandemi dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Di mana di sini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 28,75%. Kemudian pada tahun 2018 hingga tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 24,35%. Kemudian pada tahun 2019-2020 terjadi peningkatan sebesar 12,37%. Kemudian pada tahun 2020 sampai 2021 terjadi peningkatan signifikan sebesar 36,98%. Selanjutnya poin ketiga dari laporan income statement yaitu laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak atau earning before tax adalah jumlah laba yang dimiliki oleh perusahaan sebelum dikurangi biaya pajak yang wajib dibayarkan. Laba sebelum pajak dapat dihitung dengan cara laba usaha ditambah penghasilan keuangan dikurangi biaya keuangan. Adapun hasil analisis laba sebelum pajak disajikan pada diagram berikut. Berdasarkan diagram menunjukkan bahwa hasil nilai laba sebelum pajak atau earning before tax perusahaan PT Sido Muncul terus meningkat sejak periode sebelum pandemi, dan setelah pandemi dari tahun 2017 hingga 2021. Pada diagram ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 27,26%. Kemudian pada tahun 2018 hingga tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi 23,73%. Kemudian selanjutnya pada tahun 2019 hingga tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 11,70%. Kemudian pada tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 34,48%, yaitu dari 1,19 triliun menjadi 1,61 triliun. Poin selanjutnya yaitu laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan atau dikenal juga dengan istilah current year's earnings merupakan laba bersih yang telah dipotong pajak.
Untuk menghitung laba tahun berjalan dapat dilakukan dengan laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan. Berikut adalah hasil analisis total aset pada perusahaan PT Sido Muncul. Berdasarkan grafik menunjukkan bahwa total aset perusahaan PT Sido Muncul terus meningkat setiap tahunnya dari tahun 2017 hingga tahun 2021 atau sejak periode sebelum pandemi hingga setelah pandemi. Berdasarkan hasil ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 total aset perusahaan PT Sido Muncul mencapai 3,1 triliun. Kemudian meningkat menjadi 3,3 triliun pada tahun 2018 atau meningkat sebesar 5,68%. Kemudian meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 3,5 triliun atau meningkat sebesar 5,75%. Kemudian selanjutnya meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 3,8 triliun atau meningkat sebesar 9,06%. Kemudian di tahun terakhir adalah hasil analisis total liability pada perusahaan PT Sido Muncul. Berdasarkan hasil grafik menunjukkan bahwa total liabilities perusahaan PT Sido Muncul mengalami tren yang fluktuatif, di mana pada periode 2017 hingga tahun 2018 terjadi penurunan likuiditas, kemudian meningkat pada periode 2018 hingga tahun 2020 dan turun kembali pada periode 2000. Berikut adalah hasil analisis comprehensive income pada PT Sido Muncul. Berdasarkan diagram menunjukkan bahwa nilai laba komprehensif atau comprehensive income perusahaan PT Sido Muncul terus meningkat sejak periode sebelum pandemi, dan setelah pandemi dari tahun 2017 hingga tahun 2021, di mana pada tahun 2017 comprehensive income diperoleh sebesar 522 miliar, kemudian meningkat sebesar 26,39% menjadi 660 miliar. Kemudian pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 21,41% dari tahun sebelumnya menjadi 802 miliar. Kemudian meningkat kembali pada tahun 2020 yaitu sebesar 15,91% yaitu sebesar 929 miliar. Kemudian meningkat besar pada tahun 2021 sebesar 36,40% menjadi 1,268 triliun. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.